Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Ghifari, NIM 19089069 dari jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya serta hasil dari saya menjalani bisnis ini selama 3 minggu. Yaitu berikut adalah laporan akhir praktek kewirausahaan saya. Yaitu kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kami dapat membuat laporan perencanaan bisnis plan yang berjudul Coffee Shop Specific. Dalam menyelesaikan laporan perencanaan bisnis ini, kami banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dorongan semangat serta motivasi dalam penyelesaian proposal ini, teman-teman yang telah membantu menemukan inspirasi dalam penyusunan proposal ini, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari sebagai seorang mahasiswa masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang positif agar laporan ini menjadi lebih baik dan bermanfaat. Sungai Penuh, 7 Desember 2020. Yang bertanda tangan yaitu penulis. Daftar isi dari laporan akhir bisnis plan ini. Saya akan masuk ke pendahuluan. Latar belakang saya membuat bisnis coffee shop ini yaitu tingkat stres yang semakin meningkat membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Ke coffee shop atau kedai kopi menjadi salah satu pilihan yang favorit di masyarakat. Di samping sudah menjadi budaya khusus di Indonesia, masyarakat terbukti mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia ini. Pergeseran budaya membuat keberadaan coffee shop semakin diakui di masyarakat. Peran media-media yang sering mensosialisasikan coffee shop mendukung perkembangan warung khusus kopi ini. Semula, coffee shop dijadikan sebagai tempat berkumpul masyarakat, tetapi sekarang seakan coffee shop mempunyai fungsi tambahan sebagai tempat untuk bertemu teman lama, sahabat, atau bahkan rekan bisnis. Tujuan saya membuat coffee shop ini yaitu 1. Sarana mengelola modal yang bertujuan untuk mencari laba. 2. Membuka lapangan usaha bagi masyarakat sekitar tempat usaha. 3. Merealisasikan kreativitas yang dimiliki. 4. Melatih diri agar dapat berwirausaha dengan baik. 5. Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan usaha. A. Jadwal kegiatan usaha coffee shop spesifik sebelum produksi. Usaha coffee shop spesifik ini kami buka setiap hari kalau tidak hujan, karena kami mengambil konsep outdoor, dan warung kami pun berupa coffee truck, yaitu kami mendesain sebuah mobil pick up menjadi sebuah coffee shop pukul 16 atau 4 sore sampai dengan jam 12 malam atau 24.00 WIB. Sebelum buka, kami melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti mencari informasi tentang kopi dan membeli kopi tersebut untuk kami jual. Kami mencari informasi dengan cara pergi langsung ke pasar dan mencari di coffee shop sekitaran kota Sungai Penuh ini. Biasanya, kami menggunakan kopi berjenis espresso. Dengan kopi ini, kami mudah memvariasikan dengan berbagai rasa kopi. Dengan memvariasikan berbagai kopi, maka kami mendapatkan berbagai menu di bawah ini. Menu ini kami buat ketika kami telah menjalani bisnis ini selama 2 minggu. Yaitu menu jenis manual breed, espresso base, cold drip, specific signature. Yang membedakannya yaitu jenis cara buatnya dan variasinya. Seperti specific signature yaitu hanya ada di spesifik ini saja menu ini, di coffee lain tidak ada. Yaitu kami memvariasikan dengan kreativitas kami sendiri, yaitu kami mendapatkan yaitu es kopi susu dan blackpink.
Yang kedua yaitu produksi. Proses produksi kami lakukan di Kota Sungai Penuh, Jalan Depati Parbo, di depan rumah makan Sari Manggis. Kami membuka usaha dengan bertemakan outdoor dan coffee truck. Karena itu kami membuka usaha berlokasikan di pinggir jalan. Karena dengan membuka di pinggir jalan akan terlihat oleh banyak orang dan memikat perhatian banyak orang. Beberapa peralatan yang kami siapkan adalah gelas plastik, gelas kaca, sendok, termos, batu es, pemanas air, mesin tubruk, dan juga temper, yaitu mesin pembuat kopi mentah menjadi kopi bubuk. Proses produksi yang kami lakukan adalah dengan cara mentubruk kopi terlebih dahulu dan meraciknya langsung, kemudian langsung diberikan kepada konsumen atau pembeli. Kegiatan setelah produksi. Setelah dilaksanakan proses produksi, dilakukan pengumpulan hasil penjualan produk yang dihasilkan. Pengumpulan ini dilakukan untuk mengetahui hasil yang didapatkan dari penjualan. Hasil yang didapatkan dikalkulasikan kemudian dimasukkan ke laporan kas penjualan. Setelah kegiatan produksi tidak dilakukan lagi, maka dilakukan penghitungan nilai untung rugi yang didapatkan. Kemudian dilakukan penulisan laporan keuangan. Alhamdulillah, setelah kami memasukkan menu baru di minggu kedua, tempat kami mulai ramai dikunjungi oleh pembeli, terlihat dengan laba yang mulai meningkat. Berikut adalah analisis keuangan. Di minggu pertama kami mengeluarkan modal seperti bahan yang kami beli, yaitu kopi espresso 1 kilo, susu cair Diamond 5 liter, susu kental 1 kaleng, gula 2 kg, serta alat-alat yang kami beli yaitu gelas plastik hanya 100 buah. Itu semuanya kami beli dengan seharga 219.000. Hasil penjualan minggu pertama kami yaitu penjualan kopi espresso seharga 10.000, yaitu sebanyak 30 gelas, dan kami mendapatkan 300.000 karena di minggu pertama kami hanya menjual kopi espresso saja. Penghitungan nilai laba rugi minggu pertama yaitu modal yang digunakan pada usaha coffee shop ini adalah sebesar 219.000. Sedangkan kami hasil penjualan produk kopi espresso mendapatkan hasil sebesar Rp300.000. Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai laba rugi yang diperoleh dengan cara mengurangi hasil produksi atau hasil penjualan dengan modal yang telah digunakan. Untung rugi sama dengan hasil produksi atau hasil penjualan dikurangi modal. 300.000 kurang 219.000, yaitu kami mendapatkan untung sebesar 81.000 di minggu pertama. Berdasarkan pengurangan hasil penjualan dengan modal, maka didapatkan hasil Rp81.000. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini mendapat keuntungan 27% dari hasil penjualan. Yaitu hasil penjualan di minggu kedua. Modal yang kami keluarkan di minggu kedua, bahan yang kami beli yaitu kopi espresso kami tingkatkan sebanyak 2 kilo. Yang minggu pertama hanya 1 kilo, di minggu kedua kami tingkatkan sebanyak 2 kg. Susu cair Diamond kami tingkatkan sebanyak 10 liter, dan susu kental manis 2 kaleng, gula pasir yaitu 5 kg, dan alat kami beli gelas plastik 100 buah. Yaitu total belanja kami yaitu 424.000 untuk modal. Produksi atau hasil penjualan di minggu kedua. Setelah kami masukkan menu yaitu penjualan kopi espresso, penjualan kopi es, kopi susu yaitu spesifik signature tadi, dan penjualan kopi Blackpink, penjualan kopi coffee latte, dan penjualan kopi cappuccino sebanyak Rp704.000. Penghitungan nilai laba rugi di minggu kedua. Modal yang digunakan pada usaha coffee shop ini adalah sebesar 219.000. Sedangkan hasil penjualan produk kopi espresso mendapatkan hasil sebesar 300.000. Selanjutnya dilakukan penghitungan laba nilai rugi yang diperoleh dengan cara mengurangi hasil produksi atau hasil penjualan dengan modal yang telah digunakan. Untung rugi sama dengan hasil produksi atau hasil penjualan dikurangi modal.
704.000 dikurangi 424.000 sama dengan 280.000. Berdasarkan pengurangan hasil penjualan dengan modal, maka didapatkan hasil 280.000. Hal ini menunjukkan hasil bahwa kegiatan ini mendapatkan keuntungan 60% dari penjualan di minggu kedua ini. Berikut adalah hasil penjualan di minggu ketiga. Modal yang kami keluarkan di minggu ketiga yaitu bahan. Kopi espresso kami tingkatkan sebanyak 3 kg, yaitu kami beli dengan harga 300.000. Susu cair Diamond 10 liter 17.000 per liter dikali 10.000 jadi 170.000. Susu kental 2 kaleng 24.000. Gula pasir 5 kg sebanyak 30.000. Dan alat gelas plastik 100 buah yaitu 10.000. Modal yang kami keluarkan yaitu 524.000. Produksi atau hasil penjualan dalam minggu ketiga yaitu penjualan kopi espresso sebanyak 15 gelas dikali 10.000 yaitu 150.000. Penjualan kopi susu 15.000 dikali 12 gelas 180.000 rupiah. Penjualan coffee latte 10 gelas dikalikan 13.000 per gelas yaitu 130.000. Penjualan kopi cappuccino 15 gelas dikalikan 13.000 per gelasnya 195.000. Penjualan cold drip yang rasa leci 15.000 rupiah dikalikan dengan 5 gelas yaitu 75.000. Penjualan kopi americano 7 gelas dikalikan 13.000 per gelasnya yaitu 91.000. Total semuanya produk total hasil penjualan di minggu ketiga semuanya yaitu 821.000 rupiah. Penghitungan nilai laba rugi di minggu ketiga kami lakukan dengan cara modal yang digunakan di minggu ini pada usaha coffee shop ini adalah sebesar 524.000 rupiah, sedangkan hasil penjualan produk kopi mendapatkan hasil sebesar 821.000 rupiah. Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai laba rugi yang diperoleh dengan cara mengurangi hasil produksi atau hasil penjualan dengan modal yang telah digunakan. Untung atau rugi sama dengan hasil penjualan atau hasil penjualan. Hasil produksi atau hasil penjualan dikurangi modal 821.000 dikurangi 524.000 rupiah sama dengan 297.000. Berdasarkan pengurangan hasil penjualan dengan modal, maka didapatkan hasil 297.000 rupiah. Hal ini menunjukkan hasil bahwa ini mendapatkan keuntungan 63% dari hasil penjualan di minggu ketiga ini. Berikut penghitungan laba keseluruhan dari minggu 1, 2, dan ketiga. Keseluruhan keuntungan yang didapat selama 3 minggu kami dapatkan sebesar 4.606.000 rupiah dari hasil penjualan. Itu dikalikan per harinya 81.000 dikali 7 hari dan 280.000 dikalikan 7 hari. Itu rata-rata kami mendapatkan keuntungan per harinya. Baik, berikut akan saya tampilkan video dari cara kami melakukan pemasaran dan proses produksi pembuatan kopi dari Coffee Specific. Di Coffee Specific, kami melakukan promosi melalui Instagram kami, seperti membuat instastory dengan video ataupun foto yang menarik. Kami juga meluncurkan menu-menu spesial seperti Blackpink, es kopsus, dan juga green tea. Terkadang kami membuat voucher gift atau giveaway seperti diskon yang membeli 2 akan mendapatkan gratis 1. Berikut adalah video persiapan pembuatan Coffee Specific. And that's why I hang my hat in Tennessee. Rosanna's down in Texarkana wanted me to push her broom,
Sweet Eileen's over in Abilene. She forgot I hung the moon. And Allison in Galveston somehow lost her sanity. Dimples, who now lives in Temple's got the law looking for me. All my exes live in Texas, and Texas is a place I'd dearly love to be. But all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Well, I remember that old Brazos River where I learned to swim. But it brings to mind another time where I wore my welcome thin. By transcendental meditation, I go there each night. But I always come back to myself long before daylight. 'Cause all my exes live in Texas, and Texas is a place I dearly love to be. But all my exes live in Texas,